saudara pemirsa dalam talk show interaktif bersama TV Peduli Merdeka. Meskipun saat ini 18 Agustus ya, selang satu hari peringatan atau puncak peringatan HUT RI ke-75, tapi tentu saja selama bulan Agustus euforia, semangat patriotisme dalam memerdekakan perasaan juga yang pasti ya. Di situasi pandemi saat ini semoga menjalar ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita untuk bagaimana melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan saudara pemirsa, hadir di studio bersama Ika saat ini ada Bapak Peter Pasande yang merupakan pelaksana tugas Ketua Legiun Veteran Kota Parepare. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Merdeka. Merdeka. NKRI. NKRI. Harga mati. Harga mati. Harga mati. Baik, mengenai peringatan HUT proklamasi di masa pandemi, Bapak selaku veteran, saya pribadi dulu mengucapkan terima kasih sudah memberikan kontribusi yang besar bagi bangsa dan tanah air. Kota Parepare, terkhusus perasaan Bapak untuk peringatan tahun ini seperti apa? Ya, peringatan perasaan kami berkaitan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tahun ini yang merupakan suatu ya selain daripada sejarah juga momen, walaupun dalam keadaan COVID-19 ya kami selaku veteran Republik Indonesia khususnya di Kota Parepare tetap eksis. Bentuk eksistensi seperti apa maksud Bapak? Yang kami maksud di sini bahwa sekalipun ada tantangan, gangguan, hambatan, kami tetap ya berada pada posisi sesuai dengan aturan, ketentuan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari para veteran. Oke, baik. Tapi sedikit Bapak, ada kan beberapa indikator, ada veteran perjuangan gitu kan, ada veteran pada masa kemerdekaan ya, membela seperti apa, mungkin boleh dijelaskan. Ini juga kita belajar sejarah ini untuk anak-anak generasi muda kita yang saat ini sudah menyaksikan TV Peduli. Iya, jadi veteran ini memang terdiri dari 4 ya. Veteran itu sendiri ya secara keseluruhan, kemudian veteran pembela atau pejuang 1945. Kemudian yang ketiga veteran pembela Republik Indonesia. Yang keempat adalah veteran perdamaian. Oke. Bapak sendiri masuk dalam klasifikasi yang mana ini Bapak? Karena pasti otomatis mungkin tahun 40 mungkin tidak ikut berjuang tapi ikut membela seperti itu. Nah, tahun berapa? Boleh diceritakan sedikit sejarahnya? Iya, jadi untuk kami sendiri selaku veteran pembela ya kemerdekaan Republik Indonesia ya, gambarannya adalah warga negara Indonesia ya yang tergabung dalam pasukan bersenjata resmi yang diakui oleh negara dan aktif berperang melawan negara lain. Itu veteran pembela. Itu kisaran tahun berapa Bapak? Itu kisaran tahun 1975-76. 75-76. Iya. Boleh diceritakan sedikit kepada saya dan juga generasi saat ini situasi seperti apa yang waktu itu Bapak jalani? Hadapi ya. Iya. Pada tahun itu tahun 75, tahun 76. Kalau tahun 75 ada pendahulu saya. Tahun Juli 76 ya. Saya sudah selesai juga di sana melaksanakan tugas itu ya itu. Di mana waktu itu Pak? Pada saat itu di tim-tim Timur. ya waktu itu. Pasukan apa waktu itu? Pasukan Seroja apa pasukan? ya pasukan gabungan lah. Oke. Ya yang terdiri kami dari Sulawesi Selatan sini. 1 batalion dari batalion 721. Kemudian 1 Kompi 36 Makassar ya untuk gabung menuju ke sana untuk dipersiapkan untuk ya bertugas seperti itu. Oke, baik. Nah, boleh diceritakan sedikit karena pastinya kalau anak-anak muda kita menjelaskan atau kita menceritakan seputar suasana perjuangan. Meskipun waktu itu Bapak dan teman-teman di Timur Timur tidak melawan penjajah secara langsung seperti itu ketika Belanda dan Jepang, tapi bagaimana situasi pasukan pembela negara di tahun 75 dan 76 pada saat itu?
kita terbagi ada beberapa titik, ya, berjuang, ya, mempertahankan, ya, negara kesatuan kita ini, ya. Jadi tidak berada pada satu tempat, tapi masing-masing, ya, ada yang gabungan, ada yang masing-masing kesatuan. Nah, itu yang kita laksanakan pada saat itu. Kalau Bapak waktu itu bertugas di titik mana? Ya. Pada saat itu bertugas di titik mana? Tugasnya, titik-titiknya. Nah, jadi pertama secara keseluruhan pasukan yang masuk di tim, ya, tergabung, ya, kami masuk di pelabuhan ini. Kemudian kami masuk di Oekusi, ya, Oekusi. Setelah masuk Oekusi, melaksanakan tugas ada berapa bulan di situ, terus tembus ke tembus ke Kota Dili, ya, yang sekarang Kota Dili, ya. Kalau dulu kan Kota Mati, Kota Dili. Kemudian selanjutnya masuk di dari Kursi Dili, terus masuk di yang barat. Nah, kita tergabung di situ, ya, ada pasukan kavaleri, ada pasukan 330 para dari Jawa. Ya, itu khusus mengawal daripada wilayah yang ada di, ya, seputaran Dili dan masuk di daerah saya lupa, ya, namanya, padahal kita bolak-balik kan ngawal seluruh pasukan. Baik. Nah, sekarang tentunya dalam tidak ada yang menyenangkan, kalau pribadi saya tidak ada hal yang menyenangkan selama proses perang itu, ya, pasti, atau mungkin prosesi yang Bapak alami. Saya pikir itu adalah bentuk perjuangan, tapi pasti ada cerita-cerita menarik yang mungkin terkenang sampai saat ini. Kira-kira ada, Bapak? Ya, ada saja. Kenangan itu yang membuat kita senang dan membuat kita susah. Baik, apa itu? Ya. Senang apabila sudah bertemu dengan kawan-kawan kembali, ya, dari pos, ya. Susah dukanya pada saat kita melakukan pengejaran, ya, di mana di sana itu kan pasukan yang ada pada saat itu melawan kita pada saat itu, apa istilahnya, run and run, ya, tembak lari, misalkan. Nah, itu membuat kita ini, tapi syukurlah, ya, kita boleh selamat, ya, untuk mempertahankan daripada kedaulatan negara kita ini. Amin. Nah, kalau boleh tahu usia Bapak Peter saat ini berapa? Waktu itu? Saat ini? Saat sekarang ini, ya. Usia saya saat ini sekarang sudah 60 tahun. 60 tahun. 63 tahun. 63 tahun. Kelahiran tahun 1905. Kelahiran tahun 1957. 57. Iya. Oke, 63. Dan pada saat itu Bapak mungkin kisaran usia ketika di Timur 20-an? 20-an mungkin belum. Ya, belum, ya. Jadi saya waktu itu kan begitu tamat dari pendidikan Jakarta, dikembalikan ke Sulawesi, laksanakan latihan berganda. Sementara kita latihan berganda, keluar perintah untuk segera mempersiapkan diri, ya, sewaktu-waktu untuk diberangkatkan menuju ke. Jadi waktu itu bergabung di batalion mana waktu itu? Jadi saya waktu itu, ya, adalah Kompi 36 Makassar. Terus ditarik ke sini. Dari TNI Angkatan Darat? Ya. TNI Angkatan Darat. Nah, kalau di sana saya dari Brigade Mobil. Brigade Mobil. Iya. Wow, Brimob ya? Brimob, ya. Woi, keren ya Bapak ini ya. Iya. Brimob. Oke. Iya. Jadi saat itu, ya, keluar perintah untuk diberangkatkan ke Parepare. Karena besok, ya, sudah ada pesawat, bukan pesawat, ya, sudah ada kapal pengangkut sapi. Siapkan untuk kita, ya, untuk pasukan. Waktu itu. Ya, berada di Capa Ujung di sini. Tapi sudah kapal besi ya? Bukan. Masih kapal kayu? Kapal besi, kapal kayu, campur kayaknya. Nah, karena yang kita lihat itu
ya makanan sapi apa segala macam ya. Jadi saya dengan rekan-rekan saya dari 721 ya tergabung di situ. Wah itu sukanya di situ ya, rumah ini rame-rame ya, saling namanya juga sama-sama dari Sulawesi Selatan. Tapi seperti sedikit itu loh, ini saya ingin tanya, ketika kita bergabung dalam institusi baik itu TNI, kepolisian, bahkan pegawai negeri sipil, sebenarnya kita sudah punya diwajibkan akan ditempatkan di belahan Nusantara manapun sebenarnya. Iya. Tetapi kondisinya sedikit berbeda karena ini adalah situasi darurat saat itu. Iya. Perasaan Bapak ketika mendapatkan surat perintah bahwa sewaktu-waktu akan dikirim di titik-titik rawan. Iya. Apalagi waktu Timur kita tahu sendiri seperti apa. Bagaimana perasaan Bapak dan keluarga saat itu? Jadi pada saat itu ya perasaan kami selaku pasukan yang sudah terdidik, terlatih ya, dengan adanya perintah merupakan satu sesuatu yang kami harus lakukan karena tidak ada kata tidak siap. Jadi pada prinsipnya apabila keluar perintah siap, nah, itu pasukan. Jadi pada saat itu rasa takut sih ada, apalagi pada saat itu ya lagi berbicara masalah timur ini ya, sungguh menyeramkan, menakutkan ya, berbagai macam dari sana informasi sampai kami diberangkatkan ke sana dengan kapal sapi yang tersamar. Itu gambarannya. Begitu menggetarkan, namanya mau berangkat ke timur daerah perang, betul-betul. Tapi karena apa? Ada keteguhan hati ya, juga sudah terlatih, terdidik ya, selalu pasukan yang harus menghadapi apabila ada yang mengganggu negara kita. Itu yang motivasi membuat kami ya semangat untuk menuju ke medan perang. Baik. Luar biasa ini nostalgia dan berbagi cerita sejarah begitu Pak ya. Kita jeda dulu Pak Peter, izin saudara, saya masih akan segera kembali usai jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM.
HUT Kemerdekaan Republik Indonesia kali ini bersama salah satu tokoh bagi saya, tokoh nasional, pahlawan bangsa di eranya, bahkan sampai saat ini semoga senantiasa memotivasi kita kaum muda dari veteran, Bapak Fitra Pasanda yang merupakan pelaksana tugas Region Veteran Kota Parepare. Baik, kalau Bapak melihat saat ini, pergeseran itu sesuatu hal yang lumrah dari masa ke masa tentu saja. Dari zamannya Bapak, kemudian Orde Baru, kemudian dari Orde Lama, Orde Baru, kemudian Reformasi, kemudian di zaman sekarang ya, orang bilang anak milenial seperti itu Pak. Bapak selaku orang tua, sebagai pejuang, bagaimana melihat pola pikir anak muda zaman sekarang menyikapi NKRI? Ya. Kalau kita amati perhatikan ya tentang ya anak-anak kita ya kalau menyikapi berkaitan dengan sejarah perjuangan ya, daripada pendahulu kita ya itu sangat berbeda dengan masa-masa lampau ya, berbeda dengan masa-masa lampau karena memang suasananya yang berbeda ya. Kita contohkan sekarang, nggak usah jauh-jauh masalah ini 17 Agustus saja, kalau masa lampau kan itu betul-betul sampai di pelosok dan anak kecil pun merasakan namanya perayaan 17 Agustus. Mereka tahu bahwa 17 Agustus adalah merupakan hari perjuangan dari para pendahulu kita ya, jadi mereka juga resapi bahkan melakukannya. Nah, kalau sekarang memang ya, bukan salah mereka, memang suasana yang berbeda ya. Kenapa? Itu sangat tergantung kepada kita yang memberi contoh dan menjadi contoh. Nah sekarang kalau menjadi contoh saja, memberi contoh saja, tidak ada arti. Yang benar adalah memberi contoh menjadi contoh. Ya. Kalau memberi contoh oke. Jadi ini saya tahu nih, wah ini dalam sekali maksudnya. Tidak usah memberi contoh, tapi jadilah contoh. Keren. Gitu. Nah itulah. Jadi anak-anak kita itu melihat, oh bapak itu kok, ya kan? Gitu. Akhirnya diabaikan, tidak pusing lah apa, tidak mau memahami mengerti apa ya berkaitan dengan itu. Menurut kami. Seperti itu Pak. Tapi kalau pendapat Bapak, apa yang perlu kita tidak mencari masalah atau mungkin lebih mengkerucutkan situasi, tetapi apa yang perlu dibenahi? Apakah dari sistem pendidikan kita mungkin belajar sejarahnya jamnya perlu ditambah, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan mungkin kalau situasi pandemi mungkin tidak bisa dilaksanakan, tapi pasca ini mungkin ada apakah pelatihan atau mungkin seperti apa? Karena saya ingat sekali waktu saya SD itu atau SMP itu sering sekali kita ikut kegiatan bela negara begitu. Menurut Bapak saat ini perlu kita perbaiki apa? Ya, yang kalau menurut saya memang yang perlu paling tidak diubah ya, bukan hanya bekerja nyata ya, tetapi apa yang menjadi contoh simbol-simbol ya, simbol-simbol itu juga perlu. Saya menjadi perhatian sekali apa yang dimaksud dengan peduli. Baik. Peduli ya, terus terjadi sesuatu kita ramai-ramai ke sana, padahal ada kita punya ini katanya peduli ya, tapi kok kepedulian itu tidak nyata, tidak ya dilaksanakan di lapangan. Contoh di belakang kantor veteran itu sudah nyata, sepanjang itu pohon-pohon itu sudah ratusan tahun. Kalau kita peduli ya, tentu kita memikirkan jangan sampai kabel, kejatuhan, ranting, menjadikan orang korban, jangan sampai ya kejadian seperti kemarin angin ya, tercabut sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai masyarakat kita kejatuhan ranting apa salah listrik apa segala macam. Kalau namanya kita peduli, sebelum terjadi kita sudah pikirkan mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencegah hal itu. Jangan sudah tumbang, oh para unsur pada pejabat datang lihat, oh ya. Peduli ya. Nah,
sama hari maaf ini saya nyelantik sedikit. Veteran ini sudah 3 tahun ya kisruh. Apa yang membuat kisruh? Adanya pihak ketiga yang bukan veteran, ya. Adanya pihak ketiga yang bukan veteran mencampuri urusan organisasi veteran. Nah ini memanfaatkan suatu momen ya bagi mereka ya. Saya mohon maaf kepada mantan foto saya, nah itu ya memang sudah dinonaktifkan berdasarkan SK. Tapi yang menolak menerima SK penonaktifan ketua saya pada saat itu adalah saudara Nasir. Bisa tidak menyebutkan nama baik Bapak? Ya, oke. Itu. Ini semua harus selesai. Yang menyelesaikan ini siapa? Pertama organisasi itu sendiri. Yang kedua, ya berkaitan dengan siapa selaku Dewan Kehormatan Veteran. Dewan Kehormatan Veteran terdiri dari 3. Kalau untuk tingkat daerah, ya. Kalau Jakarta, Dewan Kehormatan Veteran adalah Presiden, Wakil Presiden, Panglima, TNI, kemudian Kapolri, anggota Dewan. Ini Dewan Kehormatan berdasarkan anggaran dasar yang ada. Sekarang untuk tingkat 2, ini adalah Bapak Wali Kota, kemudian Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Biar suatu masalah, ya, cari solusinya. Jangan berlarut-larut. Baik. Seperti sekarang ini. Baik. Istilahnya kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik lagi. Nah itu ya. harapan saya gitu, ya. Semoga ke depan ini kita damai-damai saja kita di pare-pare. Benar. Karena ini adalah orang tua kita Iya. yang seperti dikatakan tadi harus memberi contoh. Harus memberi contoh. Harus menjadi contoh. Memberi contoh dan Bukan juga menjadi contoh juga Iya. yang pasti ya. Oke, kita jeda dulu Pak, izin saudara, jangan kemana-mana. Saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Sudah Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya Dokter Bentang dari SPB.
bersama kami dan juga orang tua kita, pahlawan kita ini Bapak Peter Pasangge. Baik Bapak, ini sedikit tadi ketika jeda saya tadi berbicara tentang seputar karirnya Pak Peter sendiri. Karena tadi adalah menjadi contoh yang pasti. Nah ini dalam mengejar cita-cita yang pasti. Kan banyak anak sekarang itu tinggal menikmati hasil kemerdekaan, duduk nyantai seperti itu, apalagi kita sekarang dimanjakan dengan gadget, dengan sistem teknologi yang super canggih. Nah kalau boleh ceritakan sedikit Bapak, Purna Bakti tahun berapa Bapak? Purna Bakti pensiun tahun berapa? Tahun 2015. 2015. Oke. Dengan pangkat terakhir? Pangkat Kompol, mayor ya? Ya, mayor. Mayor dan masih di Brimob. Sekarang sudah pensiun. Iya, jadi waktu itu Tapi selesai di Brimob. sekarang tinggal di samping Brimob. Jadi bukan Brimob lagi, tapi Oke. tinggal di samping. Tapi waktu itu selesai pengabdi masih di institusi Brigade Mobil. Nah, jadi pada saat saya akan pensiun masih tetap di institusi mobil. Oh, betul maksud saya. Baik. Nah, ini bisa diceritakan sedikit perjalanan karir Pak Peter, silakan. Ya, perjalanan karir ya tahun 1975 saya masuk Brigade Mobil di Makassar, kemudian mendapatkan pendidikan di Jakarta, kembali kemudian langsung menuju ke medan perang. Setelah pelatihan beberapa bulan di Makassar, langsung diberangkatkan untuk melanjutkan perang. Sekembali dari medan perang, naik pangkat 1 tingkat menjadi 2 strip. Merah. Ya. Tamtama. Tamtama. Merupakan satu pangkat penghargaan. Ya katakanlah karena selamat. Ya. Selanjutnya tahun 1982. Ya, 82 saya masuk Bintara. Ya, lulus Bintara. Tahun 1985 dipindah tugaskan ke Brigade Mobil Parepare. Ya, pada saat itu Kompi 5158. Ya, setelah itu ya berada di kota Parepare. Ya, kebanyakan saya berada di lapangan selaku resmo. Ya, selaku resmo dia bagi lapangannya. Ya, kemudian inter. Jadi karir ya yang saya alami, yang saya rasakan, saya yang mencari jabatan, bukan saya yang mencari jabatan. Iya, saya hanya tahunya bekerja dengan baik, pimpinan yang menilai. Itu karir. Ya. Karena setelah itu saya mengamati, melihat, ya merasakan ada juga ya. Cari-cari jabatan dengan cara bagaimana ya? Dan itu manusiawi. Ya, manusiawi memang, tapi bagi saya pikir tentu saya punya garis tangan tersendiri, ya. Rezeki tidak terbuka. Rezeki tidak bisa Betul. Nah, akhirnya ya itu jadi perwira, posisi selaku jabatan Danton, ya Danton Intel lah. Kemudian komandan Kompi di Buai Bunta, ya. Setelah dari Buai Bunta, saya diangkat dinaikkan pangkat jadi mayor. Setelah mayor kembali di Parepare untuk menjabat selaku wakil komandan batalion Brimob Parepare. Ya, itu karir ya. Saya ini, saya saya rasakan tidak menjadi beban untuk untuk melangkah. Ya, tapi saya justru bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kok bisa ya? Secapai kita bisa bayangkan satu strip. Ya, bisa jadi mayor, bisa jadi unsur pejabat. Wakil. Ya, bisa terjadi. Karena apa? Itu jangan sekali-sekali ada ambisius, ya. Tetapi berupayalah untuk bisa mengarahkan, ya, khususnya rekan-rekan kita, teman-teman kita dari persekutuan untuk bisa kita berikan, ya, diri selaku contoh dan kita sampaikan. Nah itu. Jadi kalau seperti hanya memberi contoh saja gampang. Oh gini ya, coba perhatikan cara jatuh, ya contoh. Gini caranya jatuh. Contoh ya, hanya contoh gitu saja. Ya. Tapi kalau kita menjadi contoh, setelah kita sampaikan, ikuti, diamati. Karena kata beliau ini kan begitu. Nah ini dijadikan satu arah ya untuk maju.
Subhanallah. Ini keren sekali petuah dari orang tua kita Bapak Peter Pasande. Hati saya jadi hangat begitu mendapatkan wejangan dari Bapak Petra yang satu ini. Baik, mungkin yang terakhir Bapak sebelum kita berpisah, mungkin ada ucapan selamat kepada seluruh warga Veteran, seluruh warga Parepare masyarakat Indonesia yang bisa menyaksikan kita. Silakan Bapak Peter. Silakan ya. Yang saya hormati senior-senior dan sahabat-sahabat veteran sekota Made Parepare. Saya selaku pelaksana tugas Dewan Pengurus LRI Kota Parepare bersama pengurus dan rekan-rekan veteran lainnya mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. 75 nanti ya, 75. Ya. Semoga ke depan negara kita tetap eksis, jaya dan sentosa. Itu yang saya sampaikan dan saya mengharapkan kepada seluruh rekan-rekan anggota veteran terutama di Parepare, saya mengharapkan ya bekerja sama dengan baik untuk mengangkat kembali derajat daripada organisasi veteran kita yang ada di Kota Parepare yang selama ini terkendala ya. Nah, itu semua adalah ya perjalanan daripada organisasi kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Luar biasa. Warna peringatan hari proklamasi tentu saja meskipun di situasi pandemi seperti yang sering saya katakan bahwa ini hanya persoalan tapi tidak secara secara hati kita itu tidak ada yang berubah, sama saja dan kita berharap semoga situasi ini bisa cepat reda, kita tetap bisa melanjutkan aktivitas yang mungkin kemarin sempat tertunda karena situasi juga saat ini sudah new normal dan berbagai kegiatan sudah mulai dilonggarkan dan termasuk kegiatan di veteran Bapak, semua mekanisme ini bisa berjalan lancar dan baik seperti harapan kita bersama. Terima kasih sudah hadir di studio saat ini. Selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75 Bapak. Selamat. Terima kasih kami haturkan kepada seluruh pejuang dan pahlawan bangsa terutama yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia kampus di Kota Parepare. Saya Ika Merdeka Sari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Selamat ulang tahun Indonesiaku. Merdeka.